Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Suryo Giningkatan, yang kami hormati Ibu Guru dan karyawan. Sebelumnya izinkanlah saya Ibu Uma sebagai Kepala Sekolah kami meminta izin untuk presentasi di siang hari ini. Nah, untuk presentasi ini adalah rencana tindak lanjut PKG PJOK yang dilaksanakan minggu kemarin hari Jumat saya laksanakan kepada murid-murid ya, terutama di kelompok B1 dan B2. Nah, ini pada siang hari ini di Kombel Kamis Manis izinkanlah saya ibu-ibu semuanya untuk mempresentasikan. Nah, rencana ini Ibu Uma dan ibu-ibu semuanya, rencana tindak lanjut saya ini terkait tentang olahraga tapi ini saya kombinasikan permainan tradisional warisan budaya yang menyenangkan di masa ini. Terus kemudian selanjutnya, nah, terkait dengan permainan tradisional ini, mungkin ibu-ibu semuanya ya, apa sih Bu yang dimaksud dengan permainan tradisional? Mungkin Ibu Butuh bisa menyampaikan. Sebisanya Butuh, tidak apa, karena kita sharing ya. Di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang melebihi ya, tapi kita sharing. Apa Butuh? Permainan tebak-tebakan itu. Oh ya, tradisional. Terus kasti ya, juga tradisional ya. Terus apa, jamuran, juga semua engklek dan lain sebagainya. Lompat tali ya, engklek. Nah, itu termasuk permainan tradisional. Nah, kalau Bu Uma sendiri sebagai Ibu Kepala Sekolah ya, dan tentunya memiliki banyak pengalaman ya dari lembaga lain, mungkin saling sharing dengan ibu-ibu kepala sekolah yang lain. Kalau permainan tradisional itu seperti apa Ibu Uma? Permainan tradisional itu permainan yang cara permainannya menggunakan peralatan yang sederhana. Kalau sekarang kan kita menggunakan permainan yang bahannya itu mungkin baru tradisional dan konvensional yang menggunakan peralatan yang Nah, terkait tentang permainan tradisional, apa yang disampaikan ibu-ibu semuanya betul sekali Bu, bahwa permainan tradisional ini itu khas Indonesia yang kaya akan nilai-nilai luhur dan tentunya manfaat bagi tumbuh kembang khususnya anak PAUD ya Bu Uma. Karena saya lihat di era masa kini atau Gen Z ya, atau di era Gen Strawberry ya, yang mungkin banyak yang berkelompok-kelompok seperti itu tuh kadang malah tidak melestarikan budaya daerah malah senangnya itu yaitu tadi HP mungkin masih itu ya, mungkin karena kita juga menyesuaikan di era ini, jadi kita harus mengimbangi bagaimana caranya supaya anak ini bisa bisa melestarikan budaya daerah. Yang saya angkat ini adalah permainan tradisional yang di sekolah kita juga alhamdulillah ya, sering kita Jumat itu kita sering jamuran, terus kemarin apa itu ada alis, tebak sodo, lompat tali ya, itu mungkin kita sudah melestarikan budaya, warisan budaya Indonesia. Terus kemudian selanjutnya, nah, tujuan ini ibu-ibu semuanya, saya membuat program tersebut mudah-mudahan bisa menjadi masukan ya Bu Uma ya, untuk besok, untuk semester kedua. Nah, itu satu tujuannya ya, melestarikan budaya lokal yang tentunya menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Terus kemudian mengenalkan berbagai jenis permainan yang disampaikan Bu Yani, Butuh, dia sudah mewakili
terus mengembangkan keterampilan sosial karena banyak siswa itu yang mungkin introvert ya Bu, kurang bersosialisasi dengan teman itu. Terus kemudian aktivitas fisik kesehatan, terus kemudian selanjutnya ini lanjut lagi. Nah, terus kemudian ini kapasitas yang dimiliki kelas ya, itu kemarin kita sudah juga pernah sharing ya. Itu pertama aset manusia ya, itu ada tentunya kepala sekolah ya, tentunya bertanggung jawab ya, dan menjadi fasilitator di sekolahan kita. Terus juga ada guru, karyawan, siswa dari semua warga sekolah. Terus kemudian aset fisik, kita bisa memanfaatkan halaman sekolah walaupun juga sangat minim. Kita memanfaatkan lingkungan di sekitar seperti lapangan juga bisa kita gunakan. Terus ruang kelas seperti kemarin karena situasi kondisi ya, karena ada kegiatan dan upload, kita bisa manfaatkan kegiatan di ruang kelas. Terus kemudian sosial, adanya aturan sekolah yang berdampak kepada warga sekolah. Lingkungan ini karena kita di perkotaan mungkin sangat susah ya untuk mencari bahan-bahan yang mungkin di dalam kita itu pengen membuat sendiri, tapi karena ini perkotaan ya berbeda dengan di pedesaan, mungkin enak mau cari ini cari itu, jadi kita memakluminya seperti itu. Terus finansial ya disampaikan Bu Uma ya, adanya dana BUSDA ya Bu Uma atau maupun BPP dari pemerintah sehingga bisa membantu kebutuhan alat peraga yang digunakan untuk kegiatan sekolah. Politik itu dari kebijakan dari kepala sekolah dan komite. Aset agama kita juga sudah memenuhi berbagai jenis permainan tradisional di daerah. Terus kemudian, nah mitranya itu struktur programnya ya Bu Uma, ini saya akan membagi jenisnya itu bisa dikatakan P5 juga bisa Bu Uma, atau kokurikuler. Nah seperti itu di luar tidak bisa. Terus skala programnya mungkin bisa mencakup semua siswa. Terus usianya tentunya usia PAUD. Terus kemudian pengaturan programnya ini dilakukan bisa di halaman sekolah karena lapangan juga milik ada yang siswa yang pengen di sana, jadi kita tidak maksimal di sana, bisa digunakan di halaman sekolah. Dan pelaksanaannya tuh pas awal semester, kalau rencana saya pas PPDB besok tahun besok mungkin kita bisa gunakan sederhana saja di awal semester. Terus kemudian mitranya ya tentu saja Ibu Kepala Sekolah sebagai penasehat, penanggung jawab dan fasilitator Pombel Kamis Manis ini di sekolah kita, di kelas dan rekan sejawat bisa berdiskusi, sharing dan lain sebagainya. Komite ya, itu mitra guru yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan atau pendamping guru. Walaupun mungkin banyak tidak banyak ya, ada sebagian komite yang mungkin keberatan, itu hal biasa ya, kita sudah pernah menghadapi, jadi kita bisa berkolaborasi bersama-sama antar guru bisa. Nah Pombel ini tempat berdiskusi atau sharing yang mungkin setiap hari kita pernah melakukan kita tidak pernah menyadari setiap hari, walaupun di jadwal setiap Kamis, tapi pada kenyataannya kita setiap hari fleksibel seperti itu. Terus kemudian kemarin saya sudah melakukan kegiatan ini di rumah, itu hari Jumat pas waktu di rumah ada acara apa ya itu ya betul ya. Nah itu cuma beberapa siswa karena kita juga terbatas dengan SDM juga ya di rumah, jadi kita melakukan di dalam kelas. Kalau ternyata permainan dimodifikasi itu misalnya misalnya kalau gobak sodor itu kan biasa ya, itu nanti kita modifikasi bisa dengan misalnya ada hitungan atau mungkin nanti mencari warna, nanti anak-anak bisa langsung itu permainan juga bisa seperti itu.
Terus kemudian capaiannya tentunya tidak muluk-muluk ya. Anak dapat menyebutkan satu jenis itu sudah termasuk ya, bisa anak PAUD ya. Terus kemudian anak bisa memainkan 1 sampai 3 permainan juga bisa. Jadi kita simpel saja capaiannya. Terus kemudian langkah-langkahnya juga bisa menyebutkan nama, aturan sudah bagus. Langkah-langkahnya anak dapat mengikuti aturan, partisipasi aktif, kesepakatan juga bisa. Hasil yang diharapkan kita juga tidak muluk-muluk ya, yang penting bisa mengena ke anak. Hasilnya itu anak bisa mengadakan lomba ya, tentang permainan tradisional itu atau lomba mini ya, kayak kemarin itu mencoba basket ya, itu yang jadi basicnya Malik Pak ya, itu kemarin tak coba pakai itu perlu ya kan cuma anak TK ya perlu banyak diajari ya, mungkin seperti itu bisa dia menjadi peran untuk bermain peran juga. Terus kemudian diskusi tentang nilai yang terkandung itu hasil yang diharapkan gitu. Terus kemudian selanjutnya nah ini kemarin pas waktu melakukan kegiatan itu tantangannya Buma itu mungkin beberapa permainan membutuhkan peralatan yang banyak juga ya Buma ya, karena juga siswa juga banyak alatnya kurang relevan gitu ya, seperti itu. Terus kemudian SDM juga tidak relevan dengan jumlah murid yang mungkin besok koreksi lagi atau bagaimana. Terus kemudian ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi, terus itu kurangnya minat siswa. Terus solusinya itu tadi mengadakan lomba dengan sesuai minat ya, kemarin sudah kita laksanakan alhamdulillah. Terus berkolaborasi dengan komite, karena kalau kita sendiri kalau kegiatan expert tidak mungkin bisa jalan deh, tapi alhamdulillah seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, mungkin butuh apa, mungkin undang-undang apa pasti yang nah kesannya apa Bu Mal? dari satu dia masukan bagaimana kita tambah pemahaman atau permainan dari saudara kita, dan selanjutnya ada tidak masuk jadi praktek action kita bersama-sama, jadi tidak ada teori saja, tapi sebisa-bisanya bisa dan sesuai kemampuan kita, insya Allah nanti kita akan praktekkan di anak, karena mungkin anak-anak kita itu dilatih sebenarnya untuk anak-anak yang memang fisik motorik kasarnya yang dilatih. Jadi dengan berbagai pikiran ini bisa membantu anak-anak untuk belajar itu, mungkin bisa maksimal. Terima kasih pada Ibu yang sudah memberikan saran, saya terima, dan mudah-mudahan besok kita laksanakan di rumah. Bisa kalau mulai awal semester ya, mungkin dengan kolaborasi dengan orang tua, kita belum pernah ya, mungkin bisa ya. Hanya kegiatan-kegiatan di luar ya, bisa mungkin pengurus kelas bisa terima kasih pada Ibu masukannya, semoga besok bisa berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Terima kasih kepada Ibu, saya karyawan dan yang untuk semuanya, tidak ada saya sebagai satu-satu. Semoga apa yang disampaikan saya dengan apa yang saya sampaikan ke Ibu semuanya bermanfaat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.